bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Mustahil seseorang bisa melaksanakan satu ibadah kalau tidak didasari ilmu agama. Maka itu mudah-mudahan kewajiban yang kita laksanakan pada malam hari ini mudah-mudahan bisa terus kita lakukan sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan majelis ini terus istiqamah sampai yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya sholawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Kita lanjutkan pelajaran hadis kita hadirin. Kemarin hadis yang ke-11, sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-12. Al-haditsu tsani asyar, hadis yang ke-12. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau katakan, min husni islamil mar'i, sebagian atau tanda dari baiknya Islam seseorang. Orang Islam itu dikatakan baik kata Rasulullah. Ya, kapan? Ya, yang bagaimana? Tarkuhu ma la ya'ni. Siapa mereka yang Islamnya baik? Siapa mereka yang Islamnya mungkin sempurna? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, mereka yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, baik itu ucapan maupun perbuatan. Apapun yang gak bermanfaat, kalau kepingin Islam kita baik, maka tinggalkan hadirin. Saya yakin, seyakin-yakinnya panjenengan yang sudah dewasa, apalagi yang sudah berumur sepuh, ya, mesti bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Yang takon jagong nang musola ngrungokna pengajian manfaat napa mboten? Jagong nang pinggir dalan dolanan gaple manfaat boleh? Ngomongin seru. Mau lagi pertama ngomongnya seru. Oh beb, orang nganggo duit manfaat boleh? Ana manfaatnya boleh kira-kira? Coba dipikir ana manfaatnya boleh? Mboten. Ya. Berarti orang yang berakal akan mengambil sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, contoh panjenengan sholat di masjid atau musola, manfaat mboten? Yang kedua, panjenengan nongkrong nang ngarep televisi, manfaat boleh? Ana manfaatnya boleh coba? Deleng sinetron ya goro-goroan, iya. Deleng berita yang gawe mumet, deleng iklan ya kepengen tuku ngetokna duit, ya nggak ada manfaat. Berarti lebih manfaat ya gong nang muso. Yang dikatakan orang yang berakal itu hadirin bukan bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, bukan. Kalau bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, bocah cilik bisa. Bocah cilik ngerti. Tong, nyolong dosa boleh, dosa. Ngerti hadirin.
Kalau membedakan mana yang baik, mana yang buruk, anak kecil bisa, hadirin. Cuman yang disebut orang berakal itu ketika ada dua hal yang baik, maka dia bisa memilih mana yang paling baik. Ya wong sing berakal. Ini orang yang berakal. Dan bisa membedakan dua hal yang buruk serta mana yang paling buruk. Ini bisa orang yang berakal. Ketika bisa membedakan mana yang paling baik, maka dia melakukannya. Dia bisa membedakan mana yang paling buruk, dia meninggalkannya. Ini orang yang berakal, kata ulama. Kalau hanya sekedar mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, bocah cilik bisa. Paham ya? Paham apa dan? Betul hadirin, panjenengan mungkin jagong nang omah, ya. Atau mungkin kita leha-leha, les apa istilahnya, leyeh-leyeh ya. Leyeh-leyeh ini bahasa Tegal, bahasa Indonesia ini apa? Santai. Santai mungkin ada manfaatnya hadirin. Mungkin itu satu hal yang baik. Mangkat ngaji juga satu hal yang baik. Kira-kira baik mana antara jagong ngaji kalau jagong nang omah plonga-plonga karo udut? Nah, ini berarti orang yang berakal. Paham ya? Bukan berarti bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau itu anak kecil pun bisa. Ya. Tapi orang yang berakal itu bisa membedakan mana yang paling baik, kemudian dia melakukan yang terbaik tersebut. Ya Rabb, mudah-mudahan kita termasuk orang yang baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang Islamnya baik itu adalah yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ada satu rumus hadirin. Satu rumus ketika panjenengan mau mengucapkan sesuatu. Kira-kira perlu diucapkan atau enggak? Lagi panjenengan ada rumusnya. Ya, kalau mau ngomong sesuatu, mau berbuat sesuatu, lihat rumus ini. Ya, sekiranya pas dengan rumusnya, maka ucapkanlah atau lakukan. Tapi kalau enggak, maka lebih baik ya. Apa rumusnya? Ini kata ulama ada rumusnya. Ada 5 hal. Yang pertama, kalau kita mau mengucapkan sesuatu, yang pertama, an yuqala lahu, kau katakan pada dirimu sendiri, lima kulta kalimah hakadha. Untuk apa saya ngomong ini? Itu pertama. Ya. Untuk apa saya ngomong? Akanat mimma ya'nika, apakah ini bermanfaat untukmu? Ya, pertama untuk apa? Oh, saya ngomong untuk orang lain, untuk tetangga saya. Kira-kira manfaat untuk kamu enggak? Oh, manfaat. Ya. Rumus yang kedua, hal tanfa'atka idh qultaha, apakah akan membawa manfaat kepadamu kalau kamu mengucapkannya? Kira-kira kalau ucapan ini diucapkan sama tetangga kamu, sama saudara kamu, sama orang lain, kira-kira bawa manfaat enggak untuk kita? Kalau enggak, jangan diucapkan. Kalau manfaat, silahkan diucapkan. Kemudian yang ketiga, rumus yang ketiga, hal darratka laulam takulha, kalau seandainya kau tidak mengucapkan, kira-kira berbahaya enggak? Seandainya meneng orang ngomong, kira-kira bahaya kanggo awake nyong boleh atau bahaya untuk dia enggak? Kalau seandainya enggak berbahaya untuk diri saya, mending diam. Tapi kalau saya enggak ngomong, nanti berbahaya untuk diri saya. Ngomong. Itu rumus yang ketiga. Rumus yang keempat, halla sakatta farabihta salamah min akibatiha, apakah kalau kamu itu diam itu lebih selamat, ya? Atau kalau kamu ngomong justru celaka? Kalau kamu itu tidak ngomong, diam itu selamat, mending kamu diam. Tapi kalau ngomong kamu nggak selamat, jangan. Tapi kalau kamu nggak ngomong, diam nggak selamat, omongkan seperti itu. Ini rumus hadirin. Yang kelima, kira-kira omongan yang akan diomongkan itu,
Kalau dibandingkan dengan kedudukan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau zikir la ilaha illallah, atau zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, niku kira-kira baik mana ucapan itu? Kalau seandainya lebih baik zikir, mending kamu zikir. Tapi kalau seandainya ini diucapkan penting, kalau nggak saya mengucapkan nanti dia celaka. Kalau saya nggak ngomong nanti dia nggak tahu hukumnya. Kalau saya nggak ngomong nanti dia nggak tahu ilmu tentang ibadah. Maka ucapkan. Tapi kalau nggak manfaat lebih baik apa? Paham nggih? Ini rumus panjenengan kalau mau ngomong, mau melakukan sesuatu, kira-kira panggo apa? Manfaat enggak? Kira-kira kalau saya ngomong itu bahaya atau enggak? Kalau bahaya mending saya nggak ngomong. Ya. Kalau seandainya saya nggak ngomong bahaya, ya mending saya ngomong. Ya, kira-kira saya diam lebih selamat atau saya celaka? Kalau kira-kira diam selamat, mending diam. Terakhir sudah diukur 1 sampai 4, yang kelima, kalau dibandingkan dengan zikir, kira-kira afdol mana? Afdol zikir, ya mending zikir. Paham ya? Ini ya rumus kita kalau mau ngomong, kalau mau berbuat. Insya Allah kalau orang mau ngomong, mau berbuat, mikir sampai ke sini hadirin, maka omongan yang dikeluarkan insya Allah selalu bermanfaat. Perbuatan yang dilakukan selalu bermanfaat. Sebab hadirin, orang yang kerjaannya sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka Allah pun jauh dari orang tersebut. Na'udzubillahi min. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu taala anhu qala, ya, ulama ini mengatakan min alamati i'radillahi anil abdi ayyaj'ala syaghalahu fi ma la ya'ni. Termasuk tanda Allah ini menjauh darinya. Allah ini menjauh dari seorang hamba. Allah ini menyingkir dari seorang hamba, enggak peduli dengan hamba tersebut. Salah satu tandanya adalah dia itu sibuk melakukan sesuatu yang tidak manfaat. Sibuk dengan sesuatu yang tidak manfaat. Sekarang banyak hadirin, sesuatu yang enggak manfaat niku kathah luar biasa. Banyak sekali. Dolanan game nang handphone manfaat boleh. Manfaat boleh. Akeh sing dolanan boleh. Anake sampean dolanan. Putune. Ya anak ya putu, nyen buyut sisan. Pada dolanan handphone. Pol-pole sing tua kaplak ya dolanan game. Padahal manfaatnya enggak ada hadirin. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Kira-kira kalau dibandingkan dengan zikir manfaat mana? Dibandingkan dengan baca Quran manfaat mana? Cuman banyak yang dolanan game. Padahal tandanya Allah ini jauh dari orang itu adalah dia sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Na'udzubillahi min. Bahkan ulama mengatakan kalamul abdi fi ma la ya'ni khudlan minallahi ta'ala. Ucapan seorang hamba yang gak manfaat ini adalah termasuk bentuk pengabaian dari Allah. Gusti Allah akan mengabaikan orang itu. Doa gak akan diterima. Munajat gak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, idza ra'aita qasawatan fi qalbik, apabila kamu merasakan hati kamu itu keras, atine panjenengan wangkot, ndak mau dengar nasihat, ibadah niku andep, maksiat jalan terus, atine atos. Kalau kita merasakan itu, wa dha'fan fi badanik, dan badan kamu merasa lemah, badan kita merasa lemah, ya. Wa hirmanan fi rizkik, dan rezekinya adoh. Ya, rezeki aduh, bisnis tekor, rugi, usaha nggak jalan, dagang bangkrut, apa maning? Ya, rezeki kita jauh, kerja dilalai, dipecat karo bose, macam-macam sudah.
Kalau kita merasakan yang demikian, kata ulama, ya, atine atos, awake lemes, rezekine adoh, maka fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nik. Ketahuilah berarti panjenengan telah melakukan perbuatan atau mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Loh, ternyata hadirin panjenengan ngomong sing ora manfaat. Ini bukan ngomong yang dosa loh ya, bukan ngomong yang kotor, ngomong yang nggak manfaat. Ini sudah dapat hukuman dari Allah. Apa hukumannya? Atine atos, awake lemes, rezekine adoh. Nah, ini drongok nggih, masalah rezeki kadang-kadang kita mengeluh, nyong usaha ya wis temenanan, modal ya wis enteng akeh, ini itu sudah kita lakukan, ini sudah dilakukan. Mungkin kita pernah mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Orang dahulu hadirin, orang dahulu ini sangat perhatian dengan ini semua. Pernah ada satu ulama, ya, dia ini sedang berjalan di satu tempat, satu daerah. Kemudian ada bangunan baru di daerah itu. Yang tadinya dia nggak ngelihat, tahu-tahu ada bangunan baru. Panjenengan mesti dong ngurus bangunan anyar kan mesti takon iki gene siapa? Yo ya. Ini lewat kemudian tak bangunannya siapa gie? Sing duwe siapa? Kira-kira umum mboten panjenengan takon ngatok kayak gue? Umum nggih. Cuman ini ulama ketika ngomong seperti itu ngomong dewek. Ini bangunannya siapa? Milik siapa? Dibangunnya kapan? Ya kok tahu-tahu ada di sini. Dia mengucapkan sesuatu itu sendiri, akhirnya sadar sendiri. Ya, akhirnya ngomongi awake dewek. Hei nafsu, wahai nafsuku, go apa kontak-kontakon buat apa kamu tanya-tanya? Manfaat boleh go awake kontak-kontakon. Ya. Mau ada bangunan, mau nggak ada bangunan, milik siapa, nggak ada manfaatnya buat kamu. Buat apa kamu tanya-tanya? Ya, kejarannya ulama niku. Jadi sadar nafsunya domongi dewek. Sesudah itu, hei nafsu, maka mulai hari ini, mulai besok saya hukum kamu puasa 1 tahun. Ya, nah. Akhirnya mulai ngasuk puasa setahun. Kini zaman saiki wong kaya kabeh akeh wong sing puasa nang dalan hadirin. Saiki jamane enggak omah, wong lewat ke sapa kae? Anake sapa? Bocah ka blatang nemen, bocah ka gaya nemen, macam-macam sudah. Omongan-omongan yang tidak manfaat sering kita lontarkan. Dan ini dampaknya hadirin, rezeki kita juga seret. Na'udzubillahi min. Pernah di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang pemuda ikut jihad, ikut perang di jalan Allah. Kemudian meninggal dunia dalam peperangan. Matinya mati syahid. Biasanya seperti itu hadirin. Kemudian ibunya si anak ini mencari-cari, ternyata anaknya meninggal dunia. Dibuka perutnya, ternyata di perut ada batu untuk mengganjel lapar. Jadi si bocah kiye melu perang dan keadaannya apa? Panjenengan ning ngelih mlaku lemes belah. Lemes aja maning enggak mlaku nggih, pan menyat sing jago mah kaya wong sungkan nggih. Ini ikut perang hadirin. Jadi sudah kelaparan, perang, meninggal dunia. Ganjarannya kata apa mboten? Ibunya nangis kemudian sambil mengusap, ya. Hani'an lakal jannah, hai anakku, kau beruntung mendapatkan surga. Wis mati jihad, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kamu meninggal dalam keadaan puasa kelaparan karena enggak makan. Wis kon bakal surga jare ibune. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Wa ma yudriki la'allahu kana yatakallam bima la ya'ni wa yabkhal bima ya'ni." Kata Rasulullah, "Kenapa kamu ngomong demikian? Apa yang menyebabkan kamu yakin kalau anakmu masuk surga?" Belum tentu wahai ibu. Bisa jadi dia pernah mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Coba bayangkan, mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat bisa menghalangi masuk surga. Loh, matinya syahid hadirin.
matinya dalam harusnya kan surga sudah tanpa hisab. Nabi Muhammad katakan, bisa jadi anak kamu pernah mengucapkan sesuatu yang nggak manfaat, jadi nggak jadi masuk surga. Niki hadirin, apa maning kayak kulolan panjenengan predikatnya paling sembahyang nang musola jamaah, itu aja aras-arasan kadang mangkat kadang ora. Sholat 5 waktu ya boro-boro kadang lakonine ya antep. Nggih. Puasa sunah ya wajib kadang-kadang bolong. Kaya ngaku sampean. Zakat ya sing duwe kadang-kadang antep ngetoknane. Bu, sampean sono zakat, ampun, pira? Wis pokoke 2,5%. Hitung mboten. Wis pokoke 2,5%. Lah ngitunge sing ndi? Zaman saiki ngapunten, banyak orang dekat dengan kiai, dekat dengan ustad, cuman wayah-wayah tertentu tok. Ya, dengan nama kematian ngundang ustad, anak sunatan ngundang ustad, anak kawinan, anak sunatan, ngitung bati, ngundang ustad, ora, dewekan, ngitung bati, ngitung zakat. Anak sing ngundang ustad. Anak boleh. Wedi yo, ning ngundang mbok diitung kabeh sakate akeh. Iya. Oh, ini seperti itu hadirin. Ya Allah, alam mudah-mudahan diampura dening Gusti Allah. Paringi hidayah lan diampura Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Pun. Kemudian satu riwayat mengatakan ya wakila Luqman alaihi salam. Ya, dalam Al-Qur'an ada surat namanya surat Luqman. Ya, Luqman ini ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan bukan nabi. Ya, cuman yang jelas ini Luqman ahli hikmah, Luqmanul Hakim ahli hikmah. Ada yang mengatakan pendapat yang kuat mengatakan ini bukan nabi, cuman sedulure nabi. Ya. Saking hebatnya sampai dijadikan nama dalam surat, bahkan diceritakan dalam Al-Quran. Kemudian dikatakan wahai Luqman al-Hakim, kamu itu derajatnya luar biasa tinggi seperti ini. Apa yang menyebabkan kamu bisa mencapai derajat yang tinggi seperti ini? Kemudian beliau mengatakan, saya ini sidqul hadis, selalu jujur di dalam ucapan. Selalu apa? Jujur. Wa adaul amanah, dan kalau ada amanat saya tunaikan kepada orangnya. Yang ketiga, wa tarku ma la ya'ni, aku meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk diriku. Maka dengan 3 inilah yang menyebabkan aku mencapai derajat yang sekarang ini. Ini resep buat panjenengan yang kepengen sukses hadirin. Artinya bukan sukses urusan dunia saja, tapi sukses urusan akhirat. Saya sering diwanti-wanti sama orang tua saya, sama mbah saya. Ya, masalah yang pertama yaitu sidqul hadis, ucapan yang jujur. Ya, koning kerja, kamu kalau kerja, kalau apapun ketemu orang jujur. Ya, maka jujur ini akan menyebabkan kamu ini mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini hadirin zaman sekarang luruh wong bener kowe kangelan. Luruh wong pinter tak akeh. Iya. Luruh wong pinter tapi wong bener angel. Wong jujur susah. Ya. Makanya sebenarnya salah perusahaan atau kantor ketika merekrut pegawai, gue syarat-syaratnya kurang. Kan kadang-kadang syarat lulus SMA, umurnya maksimal 35 tahun, mau bekerja keras. Tapi ini syaratnya ini nggak ada. Harusnya apa? Jujur dalam perkataan, tindakan dan perbuatan. Apa maning? Wa'adaul amanah, menunaikan amanat. Ini syaratnya ditambahi hadirin. Yang ketiga apa? Meninggalkan sesuatu yang nggak manfaat.
Maka dengan 3 ini akan menyebabkan derajat seseorang dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita derajat yang tinggi baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian ada seorang namanya Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais ini, maaf, matanya ini nggak bisa melihat, alias buta. Cuman beliau ini menjadi pemimpin yang hebat di kaumnya, terkenal. Oh hebat sudah, nggak ada orang yang menghina dia, nggak ada orang yang pernah merendahkan, hebat sekali. Ketika ditanya, bima sutta ala qaumika wa anta a'war, wahai Ahnaf, bagaimana kau bisa menjadi pemimpin dari kaummu sedangkan kamu itu matanya buta? Faqala, maka beliau menjawab, bitarki man amaraka ma la ya'ni min amrika ma la ya'nini kama anaka min amri ma la ya'nika. Kemudian beliau menjawab, saya ini meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk diri saya dan juga sesuatu yang tidak bermanfaat untuk diri kamu. Maka inilah keberhasilanku di dalam memimpin kaumku. Kemudian waqala Yusuf bin Abid rahmatullahu alaih, ya. Yusuf bin Abid rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, tarku kalimah fi ma la ya'ni afdal min shaumi yaum. Meninggalkan satu ucapan yang tidak bermanfaat ini lebih baik daripada puasa sunnah sehari. Lebih baik daripada apa? Puasa sunnah sehari. Mulane daripada ngomong yang nggak benar, lebih baik apa? Diam. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, awalu ma yadkhul alaikum rajulun min ahlil jannah fadakhala Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah, orang yang pertama masuk surga di antara kalian adalah Abdullah bin Salam. Seorang sahabat namanya siapa? Abdullah bin Salam. Faqama ilaihi nasun fa akhbaruhu wa qalu akhbir Nabi authaq amalak fi nafsik. Ya, kemudian ada satu sahabat yang bertanya, wahai Abdullah, kabarkan kepada kami amal apa yang paling hebat yang pernah kamu lakukan, paling berharga yang pernah kamu lakukan. Kok sampai disebut oleh Nabi Muhammad, kamu ini pertama masuk surga. Kata sahabat Abdullah bin Salam, inna amali la dhaif. Sesungguhnya amalku itu sangat lemah. Saya amalannya sedikit, gak melakukan apa-apa, sedikit sekali. Tapi yang saya jadikan sandaran, yang paling berharga, yang saya jadikan pegangan, dan mungkin Nabi Muhammad mengatakan saya masuk surga karena 2 amalan ini. Kenapa? Yang pertama, salamatus sodri wa tarku ma la ya'nini. Yang pertama, hati yang selamat, dan juga yang kedua, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untukku. 2 amalan inilah yang menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Yang pertama, hatinya bersih, tidak hasud, tidak iri, tidak dengki, tidak riya, tidak sombong, dan penyakit-penyakit hati yang lain. Yang kedua, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa qala Syafi'i radhiyallahu taala anhu, berkata Imam Syafi'i, semoga Allah meridainya, salasatun tazidu fil aqli, ada 3 hal yang bisa menambah kecerdasan, ada 3 hal yang bisa menambah kepintaran, menambah akal kita. Yang pertama, mujalasatul ulama. Yang pertama, duduk dengan ulama. Yang kedua, wa mujalasatu sholihin. Yang kedua, duduk dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, wa tarkul kalami fi ma la ya'ni. Yang ketiga, yaitu meninggalkan ucapan yang tidak bermanfaat.
bermanfaat. Insya Allah kalau orang meninggalkan ucapan yang tidak bermanfaat, maka akan ditambah akalnya, ditambah kecerdasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan masih banyak lagi hadirin keutamaan-keutamaan dari meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kita sekarang berada di mungkin hampir pertengahan bulan Dzulqa'dah. Ya, bulan Dzulqa'dah ini salah satu bulan haram, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 bulan yang Allah tentukan dalam Al-Quran bahwa bulan itu adalah Ashhurul Hurum atau bulan haram. Ya, 3 berturut-turut, yang 1 sendirian. Yang berturut-turut yaitu Dzulqa'dah bulan ini, kemudian bulan depan Dzulhijjah, kemudian yang keempat yaitu yang ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan Rajab. 3 bulan ini berturut-turut banyak keutamaan di bulan-bulan haram. Di antaranya hadirin, siapa yang melakukan kebaikan di bulan-bulan ini, maka pahalanya atau nilai kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus panjenengan berbuat baik di bulan haram, di bulan mulia, maka nilainya berlipat ganda. Begitu pula kalau panjenengan berbuat dosa dan maksiat di bulan ini pun nilainya berlipat ganda. Mulanya hati-hati, bulan haram memang betul banyak keutamaannya, tapi ingat jangan sampai melakukan dosa dan maksiat di bulan ini karena nilainya berlipat ganda. Mulanya hadirin, di bulan haram dianjurkan oleh ulama untuk memperbanyak istighfar, untuk memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya. Kemudian perbanyak amal soleh yang lain, termasuk puasa sunnah. Ya, puasa sunnah di bulan haram juga disunahkan ya oleh syariat kita. Dan amalan-amalan yang lain, terlebih lagi nanti bulan depan, bulan Dzulhijjah, mulai awal tanggal 1 sampai tanggal 10 berbagai macam keutamaan di dalamnya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, ya, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi dari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Kata Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad pernah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad fisabilillah?" Termasuk dibandingkan dengan jihad fisabilillah, tetap lebih dicintai oleh Allah, yaitu melakukan amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kita berharap mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai bulan Dzulhijjah, bisa melakukan amalan-amalan di bulan tersebut dan di bulan-bulan yang lain. Allahumma amin ya rabbal. Walaupun tahun ini dan mungkin tahun kemarin Indonesia nggak ada ibadah haji hadirin, nah, mungkin pemerintah tidak bisa karena berbagai macam faktor, maka masih banyak amalan-amalan yang mesti kita lakukan, yang nilainya lebih atau nilainya setara dengan mengerjakan haji tersebut. Sebagai contoh yaitu siapa orangnya yang sholat jamaah, ya sholat subuh secara jamaah, kemudian setelah sholat duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai terbitnya matahari, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umroh, tamah, sempurna. Artinya nopo, panjenengan tetap bisa mendapatkan pahala haji, ya, tetap bisa mendapatkan pahala haji. Salah satunya dengan beberapa amalan, diantaranya pagi hari. Panjenengan sholat subuh sawise subuh aja langsung balik, jagong dingin, dikir. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, nunggu kemudian sholat sunnah 2 rakaat, mungkin isyraq, mungkin sholat duha, terserah panjenengan. Ya, maka
dapat pahala seperti orang yang melakukan pahala haji secara sempurna. Sempurna 3 kali Rasulullah ngomong. Begitu pula hadirin, siapa yang pergi dan pulang ke masjid dan duduk di masjid ini tidaklah melakukan kecuali punya tujuan ingin mengajarkan kebaikan atau belajar kebaikan, seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, maka pahalanya seperti ibadah haji dan umroh. Panjenengan ngaji bae oleh ganjaran apa? Haji dan umroh. Jadi ning panjenengan terus balik ana sing takon sing di kaji. Dosa mboten dosa. Cuman ya aja njaluk diundang kaji. Kayaknya wis kaji, nah Pak mau mangkat nang Babu Salam malam Senin. Kon undang nyong kaji saiki. Bukan hadirin. Ning pengen dengan kaji ta sejen maning kok. Nggih. Cuman pahalanya dapat hadirin. Pahalanya dapat pahala haji. Dan banyak lagi ganjaran-ganjaran yang serupa dengan haji, termasuk sedekah. Termasuk apa? Sedekah. Ini sedikit cerita untuk panjenengan. Dulu di zaman Al-Imam Ibnul Mubarak, seorang ulama besar, beliau pada musim haji, beliau pernah ketiduran, mungkin di Masjidil Haram ketiduran. Ya. Malamnya beliau bermimpi. Mimpi malaikat lagi ngomong-ngomong, lagi omong-omongan. Berapa jumlah jamaah haji yang datang tahun ini? Maka malaikat satunya mengatakan, oh sekian puluh ribu orang. Terus kira-kira berapa yang diterima? Ya. Yang diterima sekian. Ya. Cuman ada satu orang yang nggak berangkat haji, tapi hajinya tetap diterima. Loh kok bisa? Iya bisa. Namanya Ali Ibnul Muwaffaq kalau nggak salah. Namanya Ali Ibnul Muwaffaq, rumahnya di sini, misalnya nang Tawes Gang Loro misal. Orang mangkat kaji cuman kajinya diterima. Loh kok bisa? Iya. Akhirnya Abdullah Ibnul Mubarak mendengarkan mimpi itu, ya, penasaran hadirin. Datanglah Ibnul Mubarak ke daerah tersebut mencari yang namanya Ali Muwaffaq. Ternyata dia seorang penjual sepatu. Ya, atau mungkin tukang sol sepatu. Boleh di. Ali, kamu tahun ini haji? Saya niatnya mau berangkat haji, cuman nggak bisa, nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Akhirnya piyambake cerita, saya ini sudah umpul-umpul untuk berangkat haji. Wis ngumpullah, sudah siap mau berangkat haji sudah, tinggal beberapa hari lagi. Kemudian satu hari saya mencium bau sate. Mambu sate, daging enak nemen. Tercium oleh saya dan istri saya. Lah bojone ngomong, "Mas, kayong daging enak nemen sing masak siapa kae?" Bokat masake akeh, coba nyempil sacuil mbok apa? Ngerti nyempil nggih? Nyempil sacuil mbok apa? Nyempil kae dong panjenengan tuku sarapan, nyempil serat nggih. Sabungkus mbok apa? Coba sempilna sepiring buah apa Mas, nyong kepengin tuku ya kena wis. Akhirnya dicari, ternyata ada seorang ibu yang sedang masak daging. Kuwi daging apa Bu? Daging tak masak, tak tuku oleh ke bojone nyong kepengin. Ya, jarene ibune sing lagi masak, Mas, ke daging gonyong halal. Tapi nggo sampean haram. Loh kok bisa? Iya, ini daging halal buat saya. Panjenengan agamanya apa? Islam oh. Si bisane nang ente halal nang nyong haram. Wis pokoke ana sebabe. Ya ora bisa ning halal ya halal kabeh, haram ya haram kabeh. Harus ibuke nangis. Bisane nangis. Saya ini orang miskin, Mas, enggak punya apa-apa. Sudah beberapa hari saya enggak makan, anak-anak saya nangis. Di dalam rumah nggak makan apa-apa sudah berapa hari. Terus kemudian saya menemukan bangkai kuda di jalan. Menemukan apa? Bangkai. Tak deleng isi mati anyar. Akhirnya tak tugel sacuil tak masak. Daripada nyong mati kelaparan, anak saya mati kelaparan, mending saya makan. Nangis.
Akhirnya Ali muafak, nggak kuat. Loh, kayak gue, ya Allah nangis si Ali paring omah nangis. Bojone kaget, di masakannya Mas nangis. Bu, ternyata wonten tanggane kita yang nggak bisa makan. Sampai bangke mau dimakan. Sudah mendingan kita nggak usah berangkat haji tahun ini. Uang yang buat haji kita berikan semua kepada ibu tersebut. Setuju? Setuju. Bojone setuju, kumpul pirang. ONH birah 35 juta, wong loro berarti 70 juta dikumpulkan semuanya diberikan kepada ibu-ibu tersebut. Bu, niku daging tolong aja dipangan haram. Pun niki panjenengan tak main duit 70 juta nggo panjenengan. Maka sebab itu hadirin, hajinya diterima walaupun nggak berangkat. Makanya walaupun gak ada haji hadirin, amalan-amalan banyak yang bisa menyebabkan kita mendapatkan pahala haji. Ya terutama itu tadi sodakoh. Ya makanya jangan tinggalkan sodakoh. Paham ya Bu? Jadi sodakoh. Ya, jangan sampai kita berangkat haji ada tetangga kita yang masih kelaparan. Jangan sampai kita umroh masih ada tetangga kita yang kelaparan. Umroh bolak-balik galulan umroh terus. Tapi ternyata masih ada. Bukannya nggak boleh hadirin. Ya, cuman ini menunjukkan panjenengan nggak ada perasaan. Ya, panjenengan bisa dosa yang seperti ini. Kecuali wong sing ora mampu nang kampunge panjenengan ora mampu bayar kredit motor, sejen maning. Ngomangan tak mampu kredit motor sing ora mampu, kata sejen maning. Ana sing kaya kowe. Ana apa akeh? Tapi mangan tak bisa ya. Sedina ping pira? Oh kadang ping 5 malah beb. Nah, ini zaman dahulu ada yang seperti itu hadirin. Sampai nggak bisa makan. Makanya panjenengan kalau panjenengan punya rezeki lebih dideleng, ya dilihat kampung panjenengan, inspeksi aja dong pan apa istilahnya duwe karep tembe marani wong. Tapi ketika ini dia datengin hadirin, mana yang nggak makan, mana yang kurang, mana yang butuh, mana yang sakit, mana yang ini berikan. Terlebih dalam posisi pandemi seperti ini, banyak perusahaan tutup, banyak kantor tutup, banyak orang penghasilannya kurang dan lain sebagainya, berikan. Insya Allah akan mendapatkan pahala haji. Allahumma amin ya robbal. Sudah isya? Belum, kita lanjut pelajaran fikih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kemarin kita telah membahas tentang orang yang putus wudunya atau batal wudunya, maka haram melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, sholat. Yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran. Maka yang nggak punya wudhu nggak boleh, ya, nggak boleh menyentuh Al-Quran, nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh apa istilahnya membawa Al-Quran. Kemudian pembahasan selanjutnya hadirin masih berkaitan wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya. Dan bagi orang yang junub, bagi orang apa? Yang junub. Siapa orang yang junub itu? Ana sing ngerti? Hah? Junub ngerti? Man aulaja hasyafatahu au qadruha fi farjin au ulija fihi dzalik au kharaja lahu maniyun maujibun lil ghusli. Ya. Yang namanya junub itu hadirin, ya, mohon maaf ke pembahasan 18 tahun ke atas. Ya. Yang namanya orang junub itu orang yang memasukkan hasyafahnya ke dalam farjinya, ke dalam farji. Maka orang ini disebut orang junub. Orang yang harus mandi besar. Jadi yang pertama orang yang memasukkan hasyafahnya ke dalam farji. Hasyafah paham ya? Paham? Ya itu ngaji setahun masa ora paham. Hasyafah niku ya bahasa kitanya itu pucuke ya helm lah, helm. Ya, helm. Itu namanya helm tok arane hasyafah.
Jadi nggak mesti harus semuanya hadirin. Kalau sudah masuk, walaupun hanya sekedar khasyafah saja, maka dia berarti wajib Loh, ini ilmu seperti ini harus hadirin kudu ngerti panjenengan. Sebab mau ana takon maning bib sing nyebabna adus kiye ning manjinge nutul priben bib adus boleh. Kalau ada yang tanya nanti, maka tak jelaskan yang menyebabkan mandi kalau khasyafahnya masuk. Tapi ning nutul tok. Ngomongnya angel iki. Terusna boleh. Ning nang pucuk tok. Maka enggak junub ya, enggak junub. Cuman kalau khasyafahnya masuk baru junub. Paham ya? Atau dia melakukan hal-hal yang menyebabkan mandi, keluar air mani. Nah, ini pun junub hadirin, wajib bagi orang yang junub maka haram melakukan 6 hal. Bagi orang yang junub haram melakukan 6. Yang pertama sholat. Yang pertama apa? Sholat. Mulanya doman sembahyang dieling-eling. Ente mau bengi priben aja bar subuh cuk-cuk mata langsung maring mushola. Walaupun wudu kalau belum mandi nggak sah. Kalau junub harus mandi. Sholat nggak boleh, haram. Yang kedua tawaf. Junub tawaf nggak boleh. Yang ketiga masul mushaf, apalagi nyentuh Al-Quran. Yang keempat apalagi hamluhu, apalagi membawa Al-Quran nggak boleh. Yang kelima al-lubthu fil masjid. Yang kelima tinggal atau berdiam diri di Orang junub nggak boleh hadirin masuk masjid. Wudu ningin. Adus ningin kon tembe mlebu masjid. Yang keenam qiraatul Quran. Yang keenam membaca Al-Quran. Jadi ini 6 hal yang diharamkan ketika orang ini junub. Dan kalau seandainya nggak dapat air atau lagi sakit junub, meriang junub bisa boleh? Meriang junub bisa boleh? Bisa hadirin. Loh, meriang bokat dadi marine ya. Iya. Meriang junub bisa. Terus dia nggak boleh kena air, bagaimana? Ya untuk menggantikan tayamum hadirin. Untuk bisa sholat harus tayamum. Lho beb nyong junub ora li kena banyu, ya nyong tayamumnya guling-guling nang pasir ya, ketara orang ngaji. Lah kan ning tayamum kan nganggone ning wudu nganggone rai karo tangan. Lah ki nyong kan junub berarti kudu kabeh kena. Nyong tak guling-guling nang pasir, salah. Sekalipun panjenengan junub, sekalipun wajib mandi besar, kalau wajib tayamum ya hanya muka dan tangan saja. Aja kadiran junub terus guling-guling nang pasir, salah ini. Ketara misalkan guling-guling nang pasir, ketara namanya gemien. Kita orang punya teman, karena orang ngerti tayamum, ngertinya tayamum dia boleh tayamum. Ya, tayamum itu pengganti wudu. Ngertinya tayamum ya kayak wudu. Jadi luru debu, wis-wis ngisuh tangan, debunya ditokon nang cangkem. Buah. Lo kon lagi apa? Tayamum. Tayamum kayak orang kayak kue. Ya karena orang ngaji hadirin. Untung kur manjing cangkem, tok manjing cungur priben. Nah, ini harus ngaji. Kalau ngaji ya insya Allah ibadah kita benar hadirin. Dan harus tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, maka akan bahaya. Pernah di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat sedang dalam perjalanan dengan beberapa orang kawannya, beberapa orang temannya. Di jalan ketibanan waktu, sirahe bocor. Bocor. Malam harinya nggak sengaja junub hadirin. Nggak sengaja junub. Masalah junub seneng ya. Apa maning bahas kitab tentang pernikahan. Waduh. Pernikahan durung masalah milih wadon, malam pertama. Wis ora betah insyaallah sing ngaji akeh anjuk mana kan anjuk pucuk gang. Tak jamin isine wong nom-nom. Coba buka bab pernikahan hadirin dan seluk-beluknya termasuk bagaimana cara-caranya. Waduh anjuk mana kalian sing ngaji. Anjuk nik la alena ya lho. Bocor. Kepalanya bocor hadirin. Junub. Akhirnya takon karo kancane, "Mas, kenapa? Nyong ki kan sirai bocor. Terus aku mau bengi junub. Nyong sembahyang subuh adus boleh ya?" Adus boleh. Keder kabeh kanca-kanca kalau enggak ngerti ilmunya. Mandi enggak ya? Ya kudu adus ana ngomong kudu adus.
kan junub harus mandi kalau mau sholat. Akhirnya karena nuruti kancane orang ngerti, sing takonnya orang ngerti. Mandi dia, kepalanya kena air bocor. Ya, kena air malah jadi tambah sakit, akhirnya meninggal dunia. Balik niki sahabat sing lintune laporan maring Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wingi kancane dhewek junub, ndase bocor terus junub. Terus ya takon sih, kira-kira pan salat ki kudu adus apa ora? Akhirnya dijawab adus kok kudu, wong junub harus mandi. Nah, akhirnya tambah parah kemudian meninggal dunia. Napa jawaban Nabi Muhammad? Mereka telah membunuh orang itu. Bisa ora gelem takon jare Kanjeng Nabi. Ini gara-gara makanya panjenengan kalau nggak tahu mending ngomong wallahu a'lam, kula mboten ngertos, la adri, ma adri, saya nggak tahu. Orang yang ditanya kemudian nggak tahu terus mengucapkan saya nggak tahu, itu tandanya orang pinter, orang alim. Tapi ini ditakoni selalu jawab menurut pendapat saya, dilihat dari segi ini dan segi itu. Menurut pendapat profesor ini, profesor itu, maka mungkin hukumnya ini dan itu. Mungkin. Cek ning ana wong sing jawabane kayak ditakoni terus-terusan jawabane kayak tandanya orang ini sok pinter. Aja takon maning panjenengan. Aja takon maning sudah. Menurut sampean judi halal boleh. Ning tak deleng-deleng karena masyarakat ke pada senang. Ya, nean ana halale nean. Kene ana sing kaya kowe, aja ditakoni maning. Kayak panjenengan takon nomor karo wong edan. Wong edan ditakoni nomor. Sing takon ya niki tentang masalah junub. Ya, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Allahumma amin ya robbal alamin. Insyaallah sampai ketemu lagi malam Senin yang akan datang. Allahumma amin ya robbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.